Mmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nilo Putodewi Widianata dari kelas D3 RPLA 4402, Fakultas Ilmu Terapan Telkom University. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, asesmen praktikum, 2 yang di mana di sini, membuat aplikasi sederhana yang di dalamnya berisi create, read, update, dan delete atau CRUD. Baik, saya langsung saja pada aplikasinya. Di sini saya membuat beberapa halaman seperti itu. Ada halaman landing, lalu login, lalu register, lalu ada juga edit data user, edit makanan, dashboard user, dan dashboard admin. Saya baru buat segitu saja untuk aplikasi ini. Lalu di controller itu yang gunanya untuk menyimpan data pada database itu, saya membuat untuk login dan registernya. Lalu di sini ada image di sini untuk dari tombol back, close, dan reload. Lalu di sini ada koneksi. Koneksi di sini gunanya nanti untuk connect ke database di MySQL, di PHP Lalu user di sini untuk setter getter dari nama, lalu username, password, dan confirm password. Lalu di sini aplikasi PBO itu emang gunanya untuk menjalankan aplikasinya. Oke, yang pertama saya mungkin jelaskan terlebih dahulu dari koneksi mungkin. Baik, di koneksi ini ada untuk memanggil database, lalu di sini jika database-nya gagal dipanggil, maka akan muncul gagal memanggil connection. Lalu setelah itu saya akan di user. Di user sini seperti biasa ada set nama, username, password, dan confirm password. Lalu di aplikasi PBO ini adalah memanggil halaman pertama aplikasi yang akan dijalankan. Nah, kebetulan saya ada landing di aplikasi saya ini, maka pada aplikasi underscore PBO ini saya tujukan ke landing nih, landing Anoff seperti itu. Nanti dia kalau dibuka akan aplikasinya landing terlebih dahulu seperti itu. Selanjutnya saya akan melihatkan controller regis dan controller loginnya. Di sini ada import untuk menjalankan programnya seperti itu. Di sini untuk ngecek atau untuk membuat data pada registrasi itu masuk ke database seperti itu. Di sini juga sudah dipanggil dari tabel database-nya. Di sini untuk mengecek nanti ngecek username seperti itu. Di sini juga ada. Misalkan kalau dia belum diisi dari nama, username, password, confirm password-nya itu, maka nanti akan keluar lengkapi data Anda. Sedangkan jika username-nya sudah ada tapi kita mendaftar lagi, nanti dia akan keluar username sudah ada yang sama seperti itu. Dan password juga begitu. Di sini kita insert atau kita input gitu dari ID itu 0 ya. Lalu nama kita inputkan nama, username, password lalu gitu. Jika dia berhasil, jika nanti di klik regis seperti itu, nanti dia akan keluar berhasil atau tidak. Seperti itu. Selanjutnya mungkin di controller login sama di sini ada import juga. Masih sama ada private connection result set, lalu ada
separate statement, lalu ada string untuk SQL-nya. Di sini ada koneksinya, karena tadi tuh ada koneksi 01 gitu kan. Jadi di sini koneksinya dipanggil dulu untuk memanggil koneksi yang ada di koneksi 01 seperti itu. Di sini masih sama pada login. Nanti kita di login itu akan memasukkan username dan password yang sudah kita regis di awal. Nah, maka dari itu pada login ini masih sama, nanti akan jika dia tidak isi, ada salah satu username atau password yang belum diisi, nanti dia akan keluar gitu, lengkapi data Anda. Sedangkan nanti jika dia username-nya ada yang sama, maka username-nya tuh kayak sudah ada yang sama gitu kan. Habis itu di sini ada prepared statement. Sama di sini masukkan username password-nya untuk ke database seperti itu. Jika dia benar masukkan username dan password, maka dia akan keluar berhasil, dan salah, jika dia salah akan keluarnya salah seperti itu. Baik, selanjutnya mungkin saya tutup terlebih dahulu ini biar tidak banyak seperti itu ya. Oke, selanjutnya saya mungkin akan bahas di landing. Oke, di landing seperti biasa di sini. Mungkin saya bahas frame-nya terlebih dahulu. Frame landing di sini simpel saja, saya buat nama aplikasi saya Anov. Anov itu anyone fit kayak gitu. Karena tema dari aplikasi saya ini tentang makanan diet gitu ya, makanan sehat untuk diet. Jadi anyone fit kayak gitu. Di sini ada tombol register dan login. Untuk action-nya atau untuk blok-blok kodenya gitu, saya akan lihatkan. Oke, kita klik 2 kali. Oke, di sini ada apa sih namanya, suruhan dari bottom action regisnya gitu, dari regis action-nya, yaitu jika dia diklik regis, maka dia akan ke halaman regis. Jika dia diklik login, akan ke halaman login. Seperti itu. Sini kan sudah ada nih, kalau kita pilih register, dia akan halaman register, sedangkan ke login, dia akan ke login. Seperti itu. Lalu di login, saya akan register terlebih dahulu. Nah, di register itu saya mungkin bahas frame-nya terlebih dahulu. Di sini terdapat apa sih namanya, button untuk back dan close. Di sini juga ada nama aplikasi saya Anov seperti biasa, lalu lagi register. Nah, di sini tadi yang nama, username, password, dan confirm password. Jadi saat register itu kita harus buat gitu kan ya. Buat nama, lalu nama untuk di aplikasinya, lalu passwordnya, lalu confirm password, lalu di register. Oke, kita lihat action register-nya. Nah, ini ada beberapa case, switch case di sini. Kita bahas dari ini dulu. Ini di-import dulu terlebih dahulu ya. Lalu di sini ada controller regisnya. Ada pemanggilan dari modelnya itu user kayak gitu. Terus di sini ada pemanggilan di register. Terus di sini untuk ngeset teks yang dari desain gitu kan. Di sini ada. Nah, di sini. Jadi kita set dulu agar dia di sini bisa dibaca seperti itu nanti di program. Oke, di sini ada action juga, kayak jika dia berhasil, dia akan ke halaman login. Jadi kayak setelah register, kita para pengguna atau kita para user bisa langsung ke login gitu loh. Kita langsung bisa login ke aplikasinya. Mungkin itu. Lalu di sini ada tombol back-nya seperti biasa. Jika dia back, dia balik ke login. Jika dia close, dia tutupnya ke landing. Oke, selanjutnya di login, di desain mungkin ya. Oke, di sini ada sama seperti dari register, ada tombol back dan ada tombol close. Ini ada nama aplikasi, lalu di sini ada untuk inputan username password yang telah digunakan untuk register. Di sini ada tombol login, action button login, dan di sini ada button register. Jadi misalkan nih ke login, tapi kayak nggak mau masuk gitu datanya kan ya. Nanti kita bisa register lagi gitu.
Jadi mungkin user salah gitu makanya mungkin jadi kita bisa register lagi. Di sini ada sedikit kata-kata gitu kayak ayo register sekarang, daftarkan diri Anda dan mulai gunakan aplikasi ini gitu. Udah, setelah itu kita lihat actionnya dulu. Di sini action loginnya ada. Oke, untuk yang pertama di sini ada import seperti biasa, lalu ada controller login, ada user. Controller login ini kayak dari tadi yang tadi kita udah bahas untuk inputan gitu kan. Masih sama di sini. Lalu di sini di login actionnya nanti sama dia kayak masukin data kayak gitu. Udah. Setelah itu di sini ada action juga. Nanti dia akan login, jika dia login dia akan dengan menggunakan admin, maka dia akan ke halaman admin, sedangkan jika dia menggunakan data user seperti itu kayak registernya user, maka dia akan ke dashboard user. Di sini ada tombol regis kan tadi ya. Jadi tombol regis ini ke register seperti biasa. Ini ke halaman landing untuk back-nya dan close-nya untuk ke halaman landing. Oke, ini udah semua dibahas. Sekarang mungkin ke dashboard admin sama dashboard user dulu. Oke, untuk yang admin terlebih dahulu, sangat simpel di sini dashboardnya. Ada nama toko, di sini diberi tulisan jelas gitu untuk dashboard adminnya. Jadi kayak dikasih dashboard admin gitu. Terus di sini ada button untuk edit data makanan atau nambah data makanan ataupun hapus data makanan nantinya. Dan di sini juga ada untuk data-data usernya. Oke, untuk source code-nya mungkin dari data makanan terlebih dahulu. Untuk data makanan sendiri itu akan ke edit makanan nantinya. Sedangkan untuk ke edit user dia akan ke halaman edit user seperti itu. Sesimpel itu. Lalu di sini ada dashboard untuk user. Nah, user di sini bisa memilih menu makanan sehatnya, menu makanan sehat pagi, menu makanan sehat siang, atau menu makanan sehat malam seperti itu. Nanti di sini ada tombol back juga, ini ada tombol close juga. Jadi nanti kalau makan menu makanan pagi akan keluar menu makanan paginya dan mungkin ada beberapa menu makanan pagi untuk yang sehat gitu. Lalu menu makan siang juga dan malamnya juga seperti itu. Namun untuk kelanjutan dari menu makanan pagi, siang, dan malam ini belum saya lanjutkan. Dan di sini cuma ada beberapa action untuk close-nya ke landing dan untuk back-nya ke login seperti itu. Oke, selanjutnya saya bahas edit user dan edit makanan ya. Oke, yang pertama ada edit user dulu. Baik, pertama desainnya di sini. Saya menggunakan di sini nama toko seperti biasa. Lalu di sini ada tertera kayak lebih jelas itu, ini tuh halaman data user gitu. Adminnya. Lalu di sini ada tombol back dan sini ada tombol keluar. Saya tidak pakai icon silang gitu. Saya pakai keluar kayak gini. Nah, di sini tabelnya ini untuk ngeambil si data di database. Di sana ada ID username, password. Dan di data user ini atau di admin ini saya lakukan edit, hapus, dan tampil data seperti itu. Oke, mungkin di edit user ini agak banyak. Jadi yang pertama mungkin saya akan bahas editnya terlebih dahulu. Oke, di sini menggunakan import yang connection, lalu untuk tabelnya, SQL-nya, lalu connection-nya, goption pin-nya, lalu prepared statement-nya. Tadinya saya mau buat untuk yang tambah atau simpan dan untuk yang cari gitu ya, searching gitu. Tapi saya komen dulu untuk importnya. Lalu di sini ada
Untuk tabelnya yang tadi ada ID user, lalu nama, username, dan password. Ini untuk pengambilan database-nya saat sudah register gitu kan. Jadi ada ID-nya, dia default dari sananya, nama, username, password gitu. Dari tabel user di database. Untuk manggil koneksi, untuk manggil statement-nya, lalu untuk result set-nya. Di sini ada untuk memasukkan si ID itu di 1 gitu, lalu namanya di 2, username-nya 3, dan password-nya di 4, seperti itu dari tabelnya. Lalu di sini jika dia salah gitu, dia akan keluar error dan message. Di sini ada juga untuk pemanggilan lihat data. Di sini untuk reload itu tampil data. Jadi saya pakai tampil reload di sini untuk tampil datanya. Oke, di sini ada table data mouse click. Jadi kayak ini, jika diklik dia akan keluar di sini gitu. Ya, nanti saya demokan aplikasinya. Jadi jadi di sini yang pertama tuh kayak dipanggil dulu barisnya, lalu untuk penamaannya seperti itu. Yang pertama di sini ada ID user, ada nama, username, password, udah samalah itu ya. Di sini gunanya enable ini agar ID user-nya tidak bisa diganti gitu. Saat kita edit atau saat kita hapus, saat kita pencet gitu nggak bisa diganti. Ini. Oke, selanjutnya di sini juga ada hapus action performance. Hapus ya. Nah, di sini yang pertama itu milih dulu delete tab dari yang mana, delete dari user, lalu delete itu pakai yang mana, misalkan kayak gitu. Di sini saya pakai yang ID user, jadi di sini ID usernya saya get text. Lalu di sini ada connection untuk memanggil koneksinya gitu. Ada statement dan prepared statement. Jika misalkan sudah diklik gitu kan pada tabel, dia akan keluar Anda yakin akan menghapus data ini. Nah, jika yes, dia akan kehapus. Nah, jika dia salah nanti dia akan error. Lalu di sini ada keluaran lihat data seperti itu. Nah, di sini ada keluar action performance. Jadi di desain ada keluar nih. Nah, ini dia seperti biasa ke landing keluarnya, back-nya ke dashboard, dan di sini ada edit mouse clicker. Nah, nih yang edit. Sekarang saya bahas yang edit. Jadi yang edit itu kita panggil dulu sama update. Kita edit itu kan kayak istilahnya nge-update gitu kan. Jadi kita update tabel dari mana nih? Dari user. Lalu ngeset apa? Ngeset ID user gitu. Jadi nanti jabarin dulu ID user, name, username, password, lalu ID usernya dari ID user nanti gitu. Terus ini koneksinya udah sama. Nanti jika dia berhasil, maka akan data berhasil diedit gitu. Selanjutnya ada tampil data mouse click. Nah, ini yang tampil data. Tampil data ini seperti biasa, misalkan kayak select semuanya, bintang itu semuanya kayak ID ID usernya, name-nya, lalu username-nya, password-nya, seperti itu dari tabel user dan where ID user seperti itu. Ini kalau misalnya koneksi, lalu di sini ada catch. Jika dia nanti salah gitu, nanti akan dikirimkan pesannya. Nanti akan lihat data dan reload. Tadi reload yang di atas dipanggil di sini. Reload itu lihat tampil data. Oke, mungkin sekian dari edit user. Kita ke edit makanan. Nah, di edit makanan di sini baru segini tampilannya. Dari nama aplikasi, lalu di sini ada kayak teraan ini tuh halaman data makanan gitu. Nanti di dalam data makanan ini akan ada halaman edit
data makanan, hapus data makanan, kayak gitu. Kayak sama di edit user. Dan ada tambahan juga kalau di edit user dia tidak bisa nge-create usernya, penggunanya, sedangkan nanti di data makanan akan bisa untuk ngebuat data-data makanan ini tuh kayak nge-input data makanannya gitu. Tombol back biasa dan tombol keluar saja, baru segitu aja. Tombol backnya dan ini tombol keluarnya. Baik, udah semua ya saya jelaskan, ada register, login, landing, user, edit makanan, dashboard user, dashboard admin. Oke, untuk konsep inheritance-nya itu dia udah ke extend gitu. Ini ada beberapa yang extend dari frame, dari J-frame-nya itu ada landing-nya. Setiap ada desain dia ke extend. Nah, untuk bentar. Nah, untuk setter-getternya di sini juga sudah ada, untuk dari overload-nya juga udah ada, polymorphism-nya. Nah, setelah itu karena memang sudah semua saya jelaskan, mungkin saya akan demokan atau saya akan coba aplikasi saya. Baik, di sini ada juga database. Bentar, nah ini. Ini ada beberapa database yang sudah saya input, mungkin saya reload dulu, tadi ada yang saya hapus, ya, yang nama saya hapus tadi. Di sini ada database kayak pertama di user 6, lalu 9, lalu 10. Ada Dea, Petudia Widianata, Lohdea, dan ada Fitria A. Oke, mungkin saya coba dulu jalankan ini. Oke, run. Oke, ini tadi halaman landing. Kita coba register dulu. Oke, nama saya ya. Nilo Putu Dea Widianatha. Lalu di sini username-nya saya pakai nama saya Dea Widianatha. Password-nya oke, untuk password-nya ulangi sekali lagi. Oke, kita regis. Oke, dia berhasil. Maka dia akan langsung masuk ke login gitu kan, ke halaman login. Tapi jikalau kita udah login nih, tapi kayak lupa gitu username atau lupa passwordnya gitu. Usernya lupa password atau username, kita bisa registrasi kembali gitu. Nah, karena saya udah registrasi tadi, saya langsung lakukan login. Dea Widya Natha. Kita login. Nah, dia sudah langsung masuk ke diklik login itu dia langsung masuk ke dashboard user maksudnya. Ini karena user, dashboard user. Nanti di user akan bisa diklik pagi, menu siang, menu malam seperti itu. Oke, kita mungkin ini bisa di back kok. Nah, untuk di backnya dia berfungsi Dea Widianatha. Lalu tadi passwordnya login lagi. Nah, untuk close-nya juga berfungsi, dia langsung ke sini gitu. Udah register tadi sudah, halaman user juga sudah. Kita login coba pakai admin ya. Admin. Oke, berhasil. Admin dia tinggal login aja karena memang satu admin, di set satu admin. Oke, pada halaman admin ini sangat simpel. Jadi dia bisa admin tuh, oke, sekarang hari apa kita mau nambah data makanan gitu. Nah, tapi di sini saya belum buat halamannya. Nanti misalkan sudah bisa, baru kita jelaskan lagi. Nah, kita balik lagi nih. Oke, kita ke data user karena memang data user saja yang sudah. Nah, tadi data user ini adalah data-data yang sudah saya inputkan gitu kan. Tadi juga kita kayak kalau diklik salah satu kotak ini di dalam tabel ini akan muncul di sini, itu saya jelaskan tadi kan. Nah, misalkan saya klik yang Lohdea deh. Nah, dia muncul. Tapi ID usernya karena udah kita enable atau kita matikan gitu fungsinya, maka dia tidak bisa diklik.
Misalkan saya mau edit dulu deh Lodea ini, jadi Lodea Widianata gitu deh. Lodea Widianata gitu deh ya misalkan. Name-nya saya mau ubah karena dia rubah name atau rubah nama gitu kan. Dia lapor ke kita kalau dia rubah nama. Nah, kita edit nih. Kita klik, kita edit. Nah, data berhasil diedit. Karena dia belum keedit di sini, kita klik ini, tampil data. Ya, dia hilang, dia udah keedit di sini. Yang ini barusan dia, ID-nya 9. Oke, kita itu edit udah, kita coba hapus. Tampil data udah ya. Nah, kita coba hapus sekarang. Loh, dia ini mau dihapus karena dia udah keluar dari penggunaan user gitu kan. Kita hapus. Di sini akan keluar, Anda yakin akan menghapus data ini? Kita klik yes. Nah, dia akan hilang. Kita kan ini masih ya, masih ada gitu di sini. Kita tampil data. Nah, di sini udah kosong. Seperti itu. Di sini udah kosong banget. Jadi dia ada beberapa kayak kalau diklik tampil data dia akan hilang. Nah, di sini ada data-data juga. Seperti itu. Ini data-data user dan ini hanya satu data admin. Oke. Mungkin itu edit, hapus, tampil sudah, dan create tadi sudah diregistrasi. Konsep polimorfisme dan inheritance juga sudah tadi di codingan. Mungkin ini ada action keluar. Nah, dia langsung ke landing page. Oke. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi praktikum asesmen praktikum 2 ini mengenai aplikasi, pembuatan aplikasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan juga saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.